Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal al-mustami'un al-kiram, ahlan wa sahlan, marhaban bikum fi mahatat asyukriya lil akbar. Natikum bihamil al-akbar, ahlan wa liyati mubasyiron ma'akum Zakari Rikaladi sau uqadikum lakum al-akbar al-yomi tahta al-unwan kisah peperangan Israel dan Palestina. Konflik di wilayah Palestina telah berlangsung selama bertahun-tahun. Akar dari permasalahan ini sangat kompleks, melibatkan perbedaan etnis, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial. Konflik tersebut menyebabkan kenangan buruk terhadap korban-korban Palestina dari konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung berabad-abad. Dari titik api dimulai dari rencana pembagian PBB di tahun 1947, Perang Yom Kippur tahun 1973, hingga Perang Israel-Hamas baru-baru ini yang dipicu pada bulan Oktober 2023. Hal ini berawal dari Inggris yang ingin menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina. Wilayah Palestina diisi oleh minoritas Yahudi, mayoritas Arab, dan beberapa etnis yang lebih minoritas. Ketegangan antara minoritas Yahudi dan mayoritas Arab semakin tegang, sehingga komunikasi internasional memberi tugas untuk membuat tempat tinggal untuk Yahudi di Palestina. Ditambah dengan kabur Yahudi dari persekusi yang dilakukan oleh Nazi. Pada tahun 1947, PBB melakukan pengumutan suara yang dibagi Palestina dan menempatkan Yerusalem sebagai kota internasional. Hal ini diterima oleh para pemuka Yahudi, tetapi tidak dengan Arab. Pada tahun 1948, karena pertikaian antar kedua etnis tidak kunjung selesai, Inggris pun meninggalkan Palestina. Karena pertikaian tak kunjung selesai, para pemuka Yahudi pun mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Sehari setelah pendeklarasian pembentukan negara Israel, 5 negara Arab menyerang Israel. Perang tersebut berakhir pada gencatan senjata pada tahun 1949 dan Israel menguasai sebagian besar daerah tersebut. Karena tidak ada perjanjian perdamaian, maka perang pun terus pecah hingga saat ini. Peperangan yang terjadi menimbulkan banyak korban jiwa yang hingga saat ini terus meningkat. Peperangan yang tak kunjung berhenti dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang menggunakan hak veto untuk menolak gencatan senjata Israel Palestina di PBB. Israel pun terus melakukan genosida dikarenakan ia telah menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara kuat seperti Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada. Selain itu, di negara Arab hingga dunia global termasuk Indonesia juga terus mendukung Palestina. Seperti negara Jordan, Arab Saudi, hingga Mesir bahkan telah berusaha mengirim bantuan kemanusiaan, tetapi dihalangi oleh Israel. Israel menolak atau menghalangi seluruh upaya pemberian bantuan penyelamatan nyawa di Gaza. Dengan kondisi ini, organisasi yang berada di Gaza yaitu Hamas melakukan pergerakan untuk melawan Israel. Hal ini membuat simpati masyarakat beralih kepada Hamas dan mengikuti Hamas. Dan dengan kata lain, kondisi demokrasi di Gaza tidak berjalan dengan semestinya, karena nyatanya pemimpin negara hampir tidak memiliki peran di Gaza, melainkan dipimpin oleh pemimpin Hamas. Berikut adalah rekaman tim kami yang sedang berada di Gaza. Selamat siang pemirsa, saya Ardananta Besarnando melaporkan langsung dari kejadian di jalur Gaza, Palestina. Di tengah situasi yang memanas antara Israel dan Palestina, ketegangan kembali meningkat setelah serangan udara menyerang Rafah melalui jalur Gaza Selatan. Saat ini, suasana di sekitar lokasi sangat tegang karena Rafah menjadi tempat pengungsian setidaknya lebih dari 1 juta warga yang mencari perlindungan dan pengoboman Israel selama berbulan-bulan. Sebanyak 72 warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan udara yang menghantam sebuah rumah pengungsian di Gaza. Pengoboman tersebut mengakibatkan korban tewas Palestina terus bertambah, mencapai 43.922 orang, dan total korban luka-luka dilaporkan sebanyak 103.900 orang. Seorang warga setempat menyampaikan kepada kami, ini adalah salah satu hari terberat
kami berharap ada solusi segera. Pernyataan seperti ini mencerminkan ketakutan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh banyak orang di sini. Pemirsa, situasi di sini terus berkembang dengan cepat dan kami akan terus memberikan pembaruan terkini. Tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru mengenai konflik yang sedang berlangsung. Dari Gaza, saya Yerdan Taufik Sornado kembali ke studio. Kembali lagi dengan saya pemirsa pada kali ini, Yasya Greno. Pada kali ini ada berita mengenai kenaikan PPN yang menjadi sebelumnya 11% menjadi 12% yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti pada data berikut. Berdasarkan data berikut bisa dilihat kenaikan PPN 12% itu mempengaruhi harga dari barang-barang pokok seperti daging, cabai, dan banyak lainnya. Berdasarkan analisa tim kami menggunakan perhitungan koefisien korelasi Pearson, dapat disimpulkan bahwa R adalah satu yang melambangkan hubungan sempurna. Jadi semakin naik suatu harga barang, maka semakin naik juga pula harga PPN-nya. Dan juga terdapat persamaan regresi linear dengan rumus Y sama dengan min 0,69 ditambah 1,12 dikali X. Dan setelah itu ada pula reporter kami yang sedang berada pada demo pada sore hari ini. Silakan dilihat. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya berada di lokasi demonstrasi yang sedang berlangsung di depan gedung DPR. Ratusan massa dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat telah berkumpul sejak pagi hari ini untuk menentang keputusan pemerintah meningkatkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Suasana di lokasi demonstrasi cukup tens dengan para demonstran membawa spanduk dan poster yang menolak kenaikan PPN. Mereka juga menyampaikan orasi dan yel-yel yang menuntut pemerintah membatalkan keputusan tersebut. Menurut salah satu koordinator demonstrasi, kenaikan PPN akan berdampak langsung pada masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kenaikan PPN ini akan membuat harga barang dan jasa semakin mahal, sehingga akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, katanya. Sampai saat ini, demonstrasi berlangsung damai dan tidak ada insiden yang berarti. Namun, keamanan di lokasi demonstrasi tetap diperketat oleh petugas keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, kembali ke studio. Baik, berita selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh anak SMA ITA Syukriyah pada kelas 12-3. Berikut merupakan video rekamannya. Kali ini saya reporter dari Bot Selvolta. Nih, lihat nih, kita lagi bikin alat buat nyalain lampu kecil ya kayak gini ya guys, nih kayak gini nih. Serangkaian buah. Nah, terus kita nanti ukur dari multimeter ininya nih, kita nanti dicolok begini. Cerut. Nah, biar ini ketahuan nih berapa nih. Nah, kita baru masih mencoba satu doang. Kita coba satu buah dulu ya teman-teman. Kan kita mau nyoba 3. Mana ini lubangnya? Lubangnya. Lubang satu mana? Wih, nggak salah ya. Bro, lubang nggak ada. Hilang. Yes, kita coba lubang baru. Hilang. Oke. Oke, satu. Lihat tegangannya. Bentar. Lihat Berapa tuh? Wih, gede. Ini voltase ya, ini voltase. Ini voltase 500 nih. stabil. 550 lah. Oke, lanjut. Sekarang kita coba 2 buah. 2 buah. Sabar, ampera dulu. Oh, mau ampera dulu ya udah boleh. Ampera kemana? Mana, sabar. Jadi kesimpulannya kalau Makin banyak tuh nggak boleh. ya makin banyak nggak boleh. Harus pas berarti takarannya, kedikitan nggak boleh, kebanyakan nggak boleh. Iya, dan harus kencang semua sambungannya. That's it. Betul. Itu dia bos. Oke, Ya, sekian. terima kasih. Assalamualaikum. Langsung kembali ke Oke, sekian pembawaan berita pada kali ini. Syukron ila ihtimamikum. Saya Ana Zakari Riki Aladi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.